Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan fungsi Mailmates pada pengolahan dokumen. Mailmates adalah salah satu fasilitas yang ada di aplikasi pengolah kata Microsoft Word yang digunakan untuk membuat dokumen. Jadi apabila kita membuat dokumen dengan data yang berbeda-beda, maka kita bisa menggunakan fasilitas Mailmates. Contohnya begini, misalnya kalian nanti diminta untuk membuat sertifikat atau piagam dengan data isian yang berbeda-beda. Kita tidak satu dokumen itu pas-pas tidak, tapi kita menggunakan satu form atau satu master, di mana kita nanti bisa mengisikan dengan data yang berbeda-beda. Nah, itulah kegunaan salah satu kegunaan fungsi Mailmates. Bagaimana menggunakan fungsi Mailmates? Yuk kita ikuti tutorial berikut ini. Oke, jumpa lagi dengan saya. Kita mulai untuk tutorial bagaimana menggunakan menu Mailmates pada pengolah kata Microsoft Word untuk membuat dokumen dengan isian data yang berbeda-beda. Ya, terlebih dahulu sebelum kita memulai, saya akan membuat folder dulu di folder saya, sehingga nanti memudahkan kita untuk mencari data yang kita inginkan. Oke, saya membuat folder di sini ya. Saya kasih nama saya, misalnya nama saya, kemudian saya akan tambahkan 10 kelas saya, 10 DKV. Oke, ya. Jadi nanti langkah pertama silakan buat folder dahulu, kemudian nanti semua dokumen, karena ketika kita nanti menggunakan menu Mailmates itu nanti paling tidak kita memiliki 3 buah file ya, 3 buah file. Jadi untuk memudahkan kalian mengelola file, silakan nanti kalian buat folder terlebih dahulu. Ini saya ganti dulu ya, saya ganti namanya, saya tambahkan Mailmates itu ya, Mailmates kayak gini ya. Nanti semuanya akan file-file Mailmates akan saya simpan di folder ini. Oke, kita mulai. Jadi untuk menggunakan fasilitas Mailmates, langkah pertama nanti sekali lagi sudah saya sampaikan tadi, kita nanti paling tidak memiliki 3 buah dokumen ya. Kita sebut saja yang dokumen yang pertama itu dokumen masternya, kemudian data sumbernya yang berisi isian-isian, kemudian yang terakhir adalah data jadi. Ada 3 ya, jadi ada data sumber, ada master, ada data jadi. Kalau data jadi jelas nanti dibuat di akhir ya, dibuat di akhir. Nah, nanti kita menentukan dulu mau buat masternya atau buat data sumbernya dulu. Data sumber yang saya maksud di sini adalah daftar isinya, daftar isiannya maksud saya ya. Daftar isiannya apa, yang mau dimasukkan apa ya. Nah, langkah pertama saya akan membuat data sumber dahulu, walaupun sebenarnya nanti bisa juga sih dibuat di akhir juga bisa, tapi alangkah baiknya untuk pemula itu silakan dibuat data sumbernya. Nah, saya sudah buat contohnya di sini tadi kan. Nah, ini ada data sumbernya. Nanti yang akan kita masukkan di sini adalah, nanti kita berlatih ini membuat piagam penghargaan ya. Nanti kita berlatih membuat contoh untuk sertifikat atau piagam penghargaan yang isinya nanti data-datanya ini, ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada tempat tanggal lahir, kemudian ada NIS, nomor induk siswa, kemudian ada program keahlian ya. Jadi data-datanya ini. Oke, jadi nanti data sumber kita buat dalam bentuk tabel seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Nah, bisa juga data sumber itu kita buat di Excel, di Microsoft Excel ya. Nah, tapi di sini saya memberikan contoh, memberikan sumber data dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, ini datanya ini nanti yang akan kita isikan. Ini seperti ini. Contohnya hanya sedikit aja, tidak perlu banyak-banyak. Nah, setelah data sumber selesai, dibuat, ini kita simpan dulu ya. Saya file save as, saya simpan tadi di folder yang kita buat tadi ya, sudah saya sampaikan tadi. Nah,
saya buat di sini. Nah, ini ya, saya simpan di sini. Kita kasih nama data sumber. Nah, atau apa nama terserah, atau nama kamu boleh ya. Tinggal nama saya ya. Nah, itu data sumber. Kemudian saya save. Nah, kalau sudah selesai data sumber dibuat, ini di close ya, tidak boleh terbuka. Kita tutup. Sekali lagi kita tutup, terus terbuka. Ya. Kita cek tadi sini ya, data sumbernya sudah ada di folder mail merge Meru 10 TKV. Saya sudah punya file data sumber. Langkah berikutnya kita membuat masternya. Ya, membuat masternya ini masternya nih Mas. Ya. Nanti kita akan membuat ya gambar penghargaan seperti ini. Di sini ada nomor, kemudian ada nama. Nah, diambilkan dari mana datanya? Dari tadi yang sudah kita buat tadi ya. Kemudian ada tempat tanggal lahir, NIS, program karya. Seperti ini contohnya. Nah, ini sudah kita buat data masternya ya. Masternya sudah kita buat. Nah, setelah kita buat, jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. File, save as, kita simpan di sini tadi ya. Kita simpan di, kita ulang aja ya. Kita simpan di bin, ya, kita ulang di ini. Nah, data sumber. Nah, sekarang kita tambahkan di sini namanya adalah Meru data utama. Nah, save. Ya, itu tadi ya. Nah, setelah masternya jadi, maka kita tinggal mengkoneksikan atau menghubungkan master ini dengan data sumber tadi yang kita konekkan, kita hubungkan. Caranya kursornya kita, nah data yang pertama tadi kan nomor ya, nomor. Nah, kita tempatkan di sini. Jangan lupa dikasih spasi ya. Jadi setelah ada tanda titik 2 atau titik koma, titik 2 di sini ya, itu kita kasih spasi ya. Oke, kemudian langkah berikutnya ini yang penting ya, kita ke menu my links ya, menu my links, kemudian start mail merge. Nah, kita pilih yang normal word document. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau sudah, langkah berikutnya select recipient. Nah, kita nanti akan mencari nih, nah, type a new list, use an existing list, atau choose from. Nah, karena kita sudah membuat ya, kita tadi kan sudah membuat, maka pilih yang use an existing list, artinya menggunakan data yang sudah ada. Kita klik ya. Nah, cari di mana data sumber tadi itu simpan. Jadi ingat ya, tadi kuncinya penting untuk mengetahui di mana data sumbernya kita simpan. Saya simpan di D, kemudian di folder saya di mail TKV di sini ya. Nah, data sumber, klik di sini. Kalau udah kita open. Nah, ini nggak terbuka, karena memang tidak terbuka ya. Tapi sudah terkoneksi. Nah, kalau sudah selesai, ini kita lewati ya. Kita langsung menuju ke menu ini, insert merger field. Nah, kita taruh di sini ya. Kita klik di sini. Nah, nomor di nomor. Kemudian nama. Jangan lupa kasih spasi. Klik di nama, spasi. Insert merger field lagi. Pilih nama. Klik di tempat tanggal lahir, spasi. Insert insert merge field ya. Kemudian apa? TTL. Taruh di sini lagi, spasi, insert merger field, pilih ini, terus di program kalian ini ya. Nah, terus pilih. Nah, sudah terisi. Jangan lupa di save dulu. Kita lihat apakah datanya sudah benar. Nah, menu yang kita pilih adalah preview result. Kita klik di sini. Iya, nomor 1 adalah Arisa Dewa, DTL Kulon Progo 3.26, Media Sekian, pada aplikasi.
Data kedua di mana? Di sini. Lihat di sini ya, di next ya. Indra Wijaya, Bima Perkasa, Sri Kandi, Arin Didi, Pari Kesir, ya, Guntur Dewa, ya, tidak sampai 7 ya, hanya sampai 7. Nah ini ya, jadi datanya sudah terisi semua. Oke ya, data master sudah jadi. Kemudian langkah terakhir untuk membuat hasil jadi atau membuat piagam ini, dokumen ini siap print. Jadi kalau mau ngeprint nggak satu-satu kayak gini modelnya. Nah, terus klik print nggak kayak gitu. Nah, kita buat supaya menjadi dokumen utuh di mana nanti datanya isinya berbeda-beda. Caranya adalah pilih menu finish and match di sini, Pak. Finish and match. Klik di sini, pilih yang paling atas, edit individual dokumen. Nah, kalau kita nanti pilih di sini edit individual dokumen, nanti otomatis ini akan membentuk file baru. Ya, akan membentuk file baru. Perhatikan, saya klik di sini. Nah, apakah semuanya ataukah dari data-data tertentu saja? Nah, karena hanya sedikit, kan hanya 7 ya tadi ya, maka kita pilih all. Tapi kalau nanti datanya ribuan atau ratusan data itu ya tidak all gitu. Kalau all nanti banyak banget datanya. Jadi pilih yang current dari from aja, from berapa sampai berapa. Nanti dipisah-pisah datanya biar nggak jadi satu, biar tidak terlalu banyaknya. Kalau sudah gini kita tinggal oke aja. Nah, ketika di oke, nanti akan membentuk sebuah file baru. Perhatikan, saya oke. Jadi ya, membentuk latest one. Isinya apa file ini? Perhatikan, ini adalah Arisa Dewa, halaman 1, halaman 2 Indra Wijaya, ya kan? Halaman 3 Bima Perkasa, oke? Halaman 4 ya Sri Kandi, Arini, dan seterusnya. Jadi semua file tadi otomatis akan membentuk dokumen sendiri, jadi tidak perlu copy. Nah, kalau sudah seperti ini maka tinggal di copy saja, tinggal di print saja ya, selesai. Gitu ya Mas ya, Mbak ya, seperti ini. Kemudian kita simpan ini file save as, kita simpan di sini tadi menjadi baru hasil jadi. Oke, jadi seperti ini ya, bagaimana membuat menggunakan fungsi mailing mailmerge di Microsoft Word. Jadi sekali lagi, mailmerge ini kita gunakan ketika kita nanti akan membuat dokumen dengan isian data yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu mengkopas satu-satu. Jadi dengan menggunakan fasilitas ini, maka semua data otomatis akan menjadi banyak, datanya akan otomatis menjadi banyak dengan isian yang berbeda-beda. Oke, demikian tutorial hari ini. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugas yang nanti akan segera kalian kerjakan. Nah, demikian tadi tutorial bagaimana menggunakan menu mailmerge pada pengelolaan dokumen dengan menggunakan aplikasi pengolah kata Microsoft Word. Semoga nanti kalian bisa menerapkannya dalam tugas praktek yang akan segera kalian kerjakan. Oke, terima kasih. Demikian tutorial kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.